Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam mahasiswa, salam teknik informatika. Saya Putra Dwi Panca Pangestu dengan NIM 14231180 dari Universitas IAIN Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang ada di thumbnail saat ini, yaitu penipuan transaksi online. Saya mempunyai slogan, modus penipu makin pintar. Kita jangan ikut keblinger nih kawan, bahaya banget nih, waspada pada saat era digital saat ini. Contoh yang ada gambar di sini, penipuan jual murah HP Mangga 14 Pro maksimal 15 juta dipotong 15.000, tapi kenyataannya zong pas datang, bukan handphone tapi melainkan mangganya aja, bukan handphonenya. Siapa nih yang penasaran dengan materi saya? Langsung aja saya share materinya. Cekidot. Yang pertama, tujuan sistem pencegahan penipuan transaksi online. Utama pengembangan sistem ini adalah untuk membantu pengguna memahami bagaimana sistem bekerja dalam mencegah penipuan transaksi online. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi lengkap tentang cara sistem beroperasi, mulai dari detail program hingga mekanisme penanganan kesalahan dan pemeliharaan. Melalui penjelasan yang rinci, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang keamanan transaksi online dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk meminimalkan risiko. Yang kedua, detail program, memahami inti sistem, struktur program. Sistem ini dirancang dengan struktur modular, dengan setiap modal bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Ini memudahkan pemeliharaan dan pembaruan. Misalnya, modul detail program menyediakan informasi mendalam tentang alur, logika, dan algoritma yang digunakan untuk mendeteksi potensi penipuan. Yang kedua, algoritma deteksi. Sistem menggunakan algoritma canggih yang menganalisis pola transaksi secara real-time. Algoritma ini mempelajari perilaku pengguna yang sah dan mendeteksi anomali yang mengindikasikan aktivitas penipuan. Algoritma ini dapat dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan dan risiko tertentu. Penanganan error, menghindari kegagalan sistem. Yang pertama, deteksi kesalahan. Sistem dirancang untuk mendeteksi dan menangani berbagai jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Misalnya, sistem dapat mendeteksi input yang salah, koneksi internet yang terputus, atau server yang mengalami masalah. Pemulihan kesalahan. Sistem memiliki mekanisme pemulihan kesalahan yang memungkinkan sistem untuk pulih dari kesalahan yang melanjutkan operasinya tanpa gangguan signifikan. Misalnya, jika koneksi internet terputus, sistem dapat mencoba menyambungkan kembali ke jaringan secara otomatis. Yang ketiga, pengembalian data. Sistem memastikan bahwa data yang diproses dan disimpan tetap aman dan lengkap jika kesalahan terjadi. Sistem memiliki mekanisme pengembalian data yang memungkinkan untuk memulihkan data yang hilang atau rusak. Penyimpanan data, menjaga keamanan informasi, enkripsi data. Semua data yang disimpan dalam sistem enkripsi dengan algoritma keamanan tingkat tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah. Sistem menggunakan protokol kriptografi modern untuk memastikan data yang disimpan tetap aman. Yang kedua, basis data teraman. Data pengguna dan transaksi disimpan dalam basis data yang dirancang untuk
keamanan tinggi basis data dilindungi oleh firewall, sistem deteksi intrusi, dan mekanisme keamanan lainnya. Yang ketiga, penyimpanan data awan. Sistem ini dapat menggunakan layanan penyimpanan data berbasis awan untuk menambah kapasitas dan redundansi data. Sistem penyimpanan awan menawarkan keamanan, skalabilitas, dan ketahanan terhadap bencana. Selanjutnya, pemeliharaan sistem memastikan performa optimal. Yang pertama, sistem secara berkala diperbarui dengan pembaruan keamanan dan meningkatkan kinerja. Tim pengembang yang mengeluarkan pembaruan untuk mengatasi kerentanan keamanan dan meningkatkan fungsionalitas. Yang kedua, sistem dimonitor secara berkelanjutan untuk mencari kesalahan atau masalah kinerja. Jika berdeteksi bermasalah, tim pengembang akan segera mencari solusi dan memperbaiki masalah tersebut. Yang ketiga, sistem ini dirancang untuk meminimalkan downtime atau gangguan layanan tim. Pengembang memiliki prosedur pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa sistem terus beroperasi dengan optimal selama waktu tertentu. Selanjutnya, kekurangan sistem, batasan dan area perbaikan. Yang pertama, keterbatasan data. Sistem mungkin tidak memiliki akses ke semua data yang diperlukan untuk mendeteksi semua jenis penipuan. Yang kedua, anomali perilaku. Sistem mungkin sulit untuk menentukan perilaku pengguna yang sah dan tidak sah dalam situasi yang tidak biasa. Yang ketiga, evaluasi penipuan. Penipu terus mengembangkan teknik baru sehingga sistem perlu terus diperbarui untuk mengatasi metode penipuan yang baru. Selanjutnya, kesimpulan solusi aman untuk transaksi online. Yang pertama, keamanan. Sistem ini menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk transaksi online, membantu melindungi pengguna dari berbagai jenis penipuan. Yang kedua, keterjangkauan. Sistem ini dirancang untuk menjadi solusi yang terjangkau dan efektif untuk meningkatkan keamanan transaksi online. Yang ketiga, keandalan. Sistem ini diuji secara ketat dan dipelihara secara berkala untuk memastikan andalan dan keakuratan dalam mendeteksi potensi penipuan. Selanjutnya, pengembangan dan penerapan. 1. Pengembangan. Sistem ini terus dikembangkan untuk meningkatkan keakuratan, kecepatan, dan efektivitasnya dalam mengatasi teknik penipuan yang berkembang. Yang kedua, penerapan. Sistem ini akan diterapkan di berbagai platform transaksi online untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna. Yang ketiga, program edukasi akan diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman penipuan online dan cara melindungi diri mereka. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan lebih waspada dan berhati-hati saat belanja online atau transaksi online. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.